Betul. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Minumnya instan aja ya. Iya. Makasih. Innallaha basirum bil ibad. Makasih Bu Jazil. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Wabil khusus sahibatul bait Ibu Ririn dan segenap pengurus Majelis Taklim Al-Ikhlas, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya serta Ibu Ririn beserta keluarga besarnya dan kita semua lah ya, semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin, Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Saya pikir tadi siapa, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Udah lama nggak ketemu. Dari Bali, Bu ya? Alhamdulillah. Sampun? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang fikih sunnah karya Said Sabiq rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jual beli dengan tipu daya. Jual beli dengan tipu daya, yaitu semua bentuk jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan,
spekulasi atau taruhan. Hukum Islam melarang semua bentuk transaksi jual beli seperti tersebut. Maksudnya tipu daya itu nggak jelas itu. Kalau bahasa Arabnya gharar. Gharar itu secara definisi artinya majhulul aqibah. Pokoknya nggak jelas ujungnya. Makanya segala bentuk transaksi yang nggak jelas dalam Islam terlarang. Termasuk misalnya beli kucing dalam karung. Itu istilah untuk membeli sesuatu yang tidak jelas. Makanya dalam Islam itu semuanya harus jelas. Akadnya harus jelas, spesifikasinya juga harus jelas. Tidak boleh tidak jelas. Karena kalau nanti nggak jelas, mengandung unsur apa tadi? Gharar. Makanya dalam Islam juga dilarang kita membeli kacang yang masih dipendam di dalam tanah. Ada orang nanam kacang, kacangnya masih di dalam tanah. Lihat tampak luarnya aja, udah saya beli sekian, padahal belum melihat kacangnya, tidak boleh. Takutnya kan kacangnya udah nggak ada atau rusak kan, ya tidak tahu. Kalau di kampung itu Bu, maling singkong itu pinter. Jadi singkongnya itu pohonnya tetap tegak, tapi di bawah itu sudah berkurang singkongnya itu, karena mereka langsung ngambil kesasaran. Masih berjalan. Iya, jangan salah. Di daerah mana tuh? Lumajang, daerah saya. Siapa yang ngajarin ya Pak? Emang begitu, kadang iya. Jadi beberapa orang itu maling singkong itu nggak pakai dibedol pohonnya tetap tegak berdiri. Orang yang nggak tahu dikira baik-baik saja, tapi ternyata di bawah sudah beberapa, nggak habis sih, cuman beberapa sudah diambil gitu. Dikeduk Bu, pakai mereka punya alat sendiri. Tapi yang itunya tetap. Iya, tetap tegak kan dia akar kan? Akar umbi dia. Iya. Kira di sini nih ya. Iya. Itu diantara cara nyolong apa namanya? Singkong. Makasih ya Pak. Bu, matur nuwun gitu. Bapak menyebarkan. Loh enggak, maksudnya jangan maka enggak boleh beli singkong yang masih di dalam tanah. Enggak boleh. Galiannya kelihatan Pak kayak tanah baru. Iya, ya nggak tahu gimana caranya lah pokoknya gitu. Itu seperti itu. Iya. Harusnya gitu. Memang harus dijebol dulu baru dijual gitu. Nah, makanya termasuk yang tidak boleh juga adalah jual buah yang masih pentil. Jadi jual buah yang masih pentil itu tidak boleh dalam Islam. Masih pentil, tau nggak masih pentil itu? Yang ya masih kecil. Kenapa? Karena kan nggak tahu ini bertahan apa rontok. Nah, tapi kalau sudah dijebol kacangnya, sudah dijebol singkongnya, atau sudah gede mangganya, boleh ditaksir, tidak apa-apa. Taksiran boleh, tidak apa-apa kalau itu. Itu seperti itu, dengan segala konsekuensinya ya. Makanya saya ulang lagi, tidak boleh juga membeli sesuatu yang masih dalam kandungan, binatang masih dalam kandungan, tidak boleh. Nah, ada, kalau ini yang saya tahu binatang ya, misalnya merpati juara, itu telurnya bisa 20 juta itu. Telurnya ya, dia ngincer keturunannya itu. Kalau yang juara kan bisa miliaran. Nanti Anda searching di Google ya, ada merpati namanya rampok itu. Iya, merpati rampok namanya. Itu 2 miliar laku. Anakannya itu 50 juta ada. Padahal belum menang, gara-gara bapaknya menang itu. Telurnya itu bisa, saya pernah tahu itu ada telurnya itu 20 juta. Ustaz kok tahu, ada jamaah saya itu tukang merpati soalnya. Dia cerita. Itu seperti itu. Nah, itu kalau dia beli telurnya tidak apa-apa. Tapi kalau dia beli anak yang dalam telur, tidak boleh sampai betul-betul lahir. Ya, kalau dia beli telur maksudnya, ya boleh dengan spekulasi kan. Kalau Anda buka di online kan ada jual fertil telur apa burung onta atau apa, saya nggak paham lah itu. Kalau memang betul-betul jual telurnya nggak ada masalah. Jadi nggak jadi itu bukan urusan yang jual telur, tapi dia jual gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia jual anak
burung onta yang masih di dalam telur itu tidak boleh. Kenapa? Karena belum jelas gitu loh. Ini tadi benar Pak kalau merpati Pak. Soalnya kalau merpati tak pernah ikan jari. Wah. Itu beda ya. Termasuk misalnya beli ikan di mana masih di kolam. Kalau kolamnya bening kelihatan enggak apa-apa. Tapi kalau enggak kolamnya butek, apalagi masih di dasar laut, tambah enggak boleh lagi. Ya misalnya. Jadi itu ya. Itu. Apalagi terus yang kayak kiai saya itu kan beli di pasar Loak itu lampu kuno gitu. Biasanya sepasang lampu itu, kok cuma satu lampunya? Kata kiai saya, kok cuma satu Cak lampunya Cak? Iya kiai, nanti yang satu tergantung pesenannya katanya. Ya saya pesen, kapan adanya? Tergantung Pak Kiai. Tergantung apanya? Tergantung nyolongnya katanya. Wah, bener ini kiai saya, ini kisah nyata kiai saya itu. Allah, nggak boleh itu. Itu namanya penipuan horor. Atau seperti ada seorang kiai juga beli lampu di Jalan Surabaya. Jalan Surabaya, Jakarta Pusat itu ya. Itu kan banyak orang jual barang-barang bekas ya, antik-antik macam-macam. Terus sama kiai itu dibeli. Berapa yang baru, yang lama berapa? Kalau yang baru 600.000 Pak Kiai. Kalau yang lama, yang kuno maksudnya, itu 2,5 juta. Ya udah saya beli yang kuno. 2,5 juta kan. Begitu beliau mau bayar, dikasih yang baru. Loh, saya minta yang kuno, kok dikasih yang baru? Kata yang jual itu, sudahlah, Bapak taruh saja di rumah, lama-lama kan kuno-kuno sendiri katanya. Ini bener ini kisah kita kiai itu ke saya itu. Nah, terus kata kiai itu, ya udah saya bayar 600.000. Loh, 2,5 juta Pak Kiai. Ya nanti setelah kuno saya bayar lagi 2,5 juta. Jadi iya. Yang cerita siapa? Kiai Muzadi. Allah yarham. Cerita. Nah, jadi itu di Jalan Surabaya itu. Wes, jadi singkat kata singkat cerita, model begitu tidak boleh, harus jelas. Harus apa? Jelas. Kayak contoh yang lain misalnya, ada orang jual Al-Qur'an. Satu Al-Qur'an 5 juta. Tapi dapat tanda tangan dia. Karena dia artis kan. Jadi dia jual Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an. Per Al-Qur'an 5 juta, dapat tanda tangan dia asli. Sampai situ tidak ada masalah. Yang penting dia nggak ada bohong ya. Ini mushaf saya jual dapat tanda tangan 5 juta. Silakan aja, tidak ada masalah. Tapi terus ada kata-kata begini, nanti hasil penjualannya akan saya berikan kepada para santri penghafal Quran. Berarti ada lanjutannya, sehingga orang mau beli itu karena ada lanjutannya itu. Nah itu kalau dia bohong, tidak boleh itu. Ya yang beli tidak ada masalah karena kan dia percaya. Kalau dia bohong nggak boleh. Pernah ada orang cerita ke saya. Saya kenal orangnya, kebetulan. Ada jamaah saya ngomong gini. Saya kagum sama ustadz ini. Dia sebut merek ustadz, yang sebut nama ustadznya. Dia kalau ceramah itu cerita ke kami itu. Dari amplop yang beliau terima itu paling yang beliau ambil sendiri itu cuma 20%. Yang 80% untuk santri penghafal Quran. Kemana-mana dia ngomong gitu pokoknya. Saya ini, nanti kalau Anda ketemu sama orangnya, mungkin orang itu yang saya maksud itu. Hampir di tempat dia ngomong gitu. Saya kalau ceramah gini, paling yang saya ambil hanya 20%. Yang 80% saya kasih ke santri penghafal Quran. Saya kenal orangnya. Terus orang itu ngomong ke saya. Saya bilang, ya insya Allah sih mudah-mudahan benar ya, saya bilang gitu. Yang saya tahu sih beliau punya anak. Anaknya cuma satu, laki-laki. Itu menghafal Quran. Jadi 20% dia ambil, yang 80% untuk anaknya yang masih kan santri juga anaknya, menghafal Quran. Tapi cuma satu. Ya, iya, anaknya cuma satu. Maksudnya dia slogannya itu loh, kemana-mana itu ngomong gitu. Yang saya tahu di beberapa tempat beliau ngomong gitu. Saya kalau terima amplop ngomong gitu. Saya paling yang saya ambil cuma 20%, yang 80% saya kasih ke santri penghafal Quran gitu.
Ya iya anaknya kan santri satu menghafal Quran. Nah saya alhamdulillah kenal, tapi saya nggak ngomong ke jamaah saya itu, biar aja dia ngomong ke terus gitu. Cuma saya tahu karena saya kenal, dan saya kenal anaknya, kenal saya, bapaknya saya kenal. Itu seperti itu. Nggak ngomongnya itu loh, kok sampai segitu-gitunya gitu maksudnya. Yes, sama dengan gini loh. Pokoknya seluruh gaji saya akan saya berikan kepada orang yang membutuhkan, dia bilang gitu. Terus dalam mas dilanjutkan, saya adalah termasuk orang yang membutuhkan, jadi saya terima sendiri buat gaji saya. Ya kan, tergantung apa konteksnya. Kalau konteksnya dia ngomong kayak gitu, ya kembali ke niatnya lah, saya nggak menghakimi niat, masing-masing punya niatnya masing-masing. Cuman maksud saya geli aja dengan omongannya gitu, dengan omongan beliau itu saya geli, gitu loh. Ada, maaf ya, Anda bayangkan kan, ceramah di mana-mana ngomongin gitu, gimana coba? Enggak, siapa tahu Anda ketemu sama orangnya, siapa tahu gitu maksudnya. Ngomongin gitu, pokoknya ciri khasnya dia ngomong 20% yang saya ambil, yang 80% saya kasih ke santri penghafal Quran. Saya beritahu anaknya itu penghafal Quran, santri anaknya itu. Enggak usah. Tapi insya Allah kalau misalnya beliau sering di mana-mana ngomong gitu. Sering di mana-mana ngomong begitu. Tapi saya nggak sebut mereknya. Tapi itu bukan kalau ibu nanya dosa apa tidak dosa, ya kembali ke niatnya. Saya nggak tahu niat beliau apa, gitu aja sih. Itu, ya emang nggak bohong sih kasih ke anaknya yang menghafal Quran itu, dan anaknya emang santri. Gitu. Selebihnya wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu. Oh, lanjut. Pokoknya jangan niat nipu lah, jangan tipu-tipu. Itu seperti itu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan pelarangan atas jual beli tersebut merupakan salah satu dasar hukuman Islam. Hukum Islam, usul syariah yang memiliki banyak cabang pembahasannya. Jadi di antara prinsip muamalah Islam adalah dilarang jual beli bertransaksi secara tipu-tipu. Nah, itu tidak boleh, itu prinsip itu dalam Islam. Tidak boleh jual beli secara apa? Tipu-tipu. Dalam jual beli pengecualian ada dalam dua hal berikut. Yang pertama, barang yang termasuk bagian yang dijual. Apabila dipisahkan dari akad jual beli maka menjadi tidak sah. Seperti jual beli fondasi bangunan bersama bangunan, dan juga jual beli susu yang masih di kantong binatang bersamaan dengan binatang ternak tersebut. Itu tidak sah, tidak boleh itu. Contoh gini misalnya, ada orang jual bangunan rumah. Nah, terus dia bilang, Bapak mau beli apa, bangunannya aja apa pondasinya aja? Tidak bisa begitu. Namanya beli rumah itu include semuanya, pondasi dan bangunan segenteng-gentengnya. Iya. Kalau isi rumah mungkin beda, tapi kalau bangunannya ya semuanya. Masa terus kemudian orang suruh merinci, ya ruwet itu urusannya itu. Jadi yang betul ya wis, ini rumah kami jual sekian misalnya. Itu seperti itu. Atau tadi binatang ada, maaf, dia lagi menyusui, ada susunya lah, atau kambing etawa lah misalnya ya, atau sapi perah, terus dia jual sapi dan susunya dijual terpisah. Gimana ceritanya itu? Sapi dan susunya dijual terpisah. Jadi Bapak mau beli sapinya doang apa sama susunya juga? Tidak bisa begitu. Namanya sapi susu, sapi perah, ya sudah dijual sapi dan susunya itu, kok include di dalam tubuhnya itu, kecuali susu yang sudah diperah. Nah itu terus ada ditaruh tempat tersendiri, dijual tersendiri, tidak ada masalah. Jadi tidak boleh bangunan dijual terpisah antara bangunan dan pondasinya misalnya, dijual terpisah antara, tidak bisa begitu. Masing-masing satu kesatuan itu seperti itu. Allahu Akbar. Terus kemudian dua barang yang biasanya disepelekan, ada kalanya karena kecil ukurannya atau karena ada kesulitan dalam membedakan atau menentukannya, seperti masuk ke kamar mandi sewaan
yang berbeda batas waktu pemakaian dan jumlah air yang digunakan. Dan juga seperti minuman air yang tidak jelas jumlah volumenya, juga baju jubah yang ada yang ada kapasnya. Ini yang sering saya bilang. Kayak ini misalnya jual, kan ada neto berapa gitu ya. Berapa ini Bu? Neto berapa? 60 mili. 150. Ya, misalnya gitu ya. Kenapa? Iya. Nah, ini kan ada neto. Namanya juga air kan. Kadang isinya nggak segitu juga kan. Kadang entah menguap untuk apa. Yang begitu-begitu itu dimaklumi, tidak apa-apa. Nah, tapi yang paling bagus itu saya senang di sabun itu ada tulisan gini. Berat bersih saat ditimbang sekian. Nah, terus ada kata-kata gini. Ada kemungkinan menyusut seiring berjalannya waktu gitu. Makanya seiring berjalannya waktu ada kemungkinan menyusut. Ada kata-kata gitu di sabun apa gitu mereknya saya lupa itu. Nah, ya itu bagus itu, bener tidak apa-apa itu. Jadi dia tidak tipu-tipu. Kenapa? Karena ini ya kalau kami nimbangi saat ditimbang sekian. Bahwa sering berjalan waktu dan memang yang paling aman sih nggak usah ngomong literan atau apa, ngomong aja botolan. Misalnya ini gelas, ya kita nggak jual di milinya, kita jual di per gelasnya ini, itu aja. Dan adapun neto ini kan lebih kepada tuntutan produksi kan harus menyertakan itu. Ya kayak kadaluarsa itu kan tidak semua benda itu sebenarnya kan sudah kadaluarsa, cuman tuntutan dari produksi kan harus ada tulisan kadaluarsanya. Padahal kan belum kadaluarsa. Saya pernah minum kopinya masih enak. Kata istri saya, "Loh, Mas, tiba sudah kadaluarsa." Terus dia nanya ke saya, "Emang kopi ada kadaluarsanya ya?" Ya mbok gak ngerti aku ya, yang penting si apik diminum aja udah. Mau kopi kan. Itu kan tuntutan produksi aja kan itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Karena belum kebuka juga. Iya. Kenapa? Iya, dan kopinya juga masih bagus dan tidak berubah gitu. Kopi masih kopi murni itu. Kopi apa ya? Itu seperti itu. Allah. Pernah dikasih jamaah juga itu sosis kadaluarsa. Tapi dia selama ini di freezer terus. Ustaz mau nggak? Saat itu saya masih kontrak maksudnya. Sosis itu saat itu sosis masih barang mahal. Sekarang kan sosis sudah banyak saat itu. Sudah berapa tahun yang lalu lah. Saat itu saya lihat tidak bahaya Bu. Insya Allah sih tidak Ustaz. Kalau Ustaz mau, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Saya bilang ya udah saya mau. Alhamdulillah keluarga aman. Pada masa itu saya masih kontraktor saat itu. Beliau bukan meremehkan saya kan, barangkali saya mau gitu. Saat itu saya orang Jawa Timur kan jangan ditawari. Kalau mau itu mau, ya saya mau gitu. Tidak sama orang Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah kan sopan-sopan gitu. Jadi, mau nggak? Mboten. Padahal dalam hatinya mau. Kalau orang Jawa Timur mirip orang Sumatera. Gitu ya orang Sumatera. Orang Jawa Timur mirip orang Sumatera. Jawa Timur kan orangnya agak keras. Iya, orang Jawa Timur itu mirip orang Sumatera apa adanya gitu maksudnya. Iya, ibu mana sih ibu? Jawa Timur iya, Sumatera iya, Padang. Ibu mana ibu? Aku Surabaya. Loh, bener Surabaya? Mau tak tunjukin KTP. KTP-nya langsung mana? Coba dites. Coba dites. Ngomong Jawa dulu dong makanya. Coba dites dulu. Ya boleh kabar rek. Apa yang bahasa asli? Kenapa? Yang bahasa Jawa Timur gitu Pak. Oh gitu. Surabaya tuh logatnya beda. gitu ya. Ya Pak coba Pak ngobrol Pak. Kenapa? Lah itu kan kurang. Ya ke rumah. Nggak. Balik. Nah. Sampai mana tadi? Oh ya, berikutnya adalah termasuk tadi sewa menyewa toilet ya. Jadi ya kan di toilet itu adanya cuma tarif 2.000 gitu ya. Nggak ada ketentuan misalnya 2.000 per 1 jam. Kan nggak ada. Terus penggunaan air nggak ada aturan gitu kan. Pokoknya digunakan seperlunya. Jadi
biasanya kan kencing sekian, pup sekian, mandi sekian, ada gitu. Yang saya pernah tahu itu, saya masih ingat betul itu. Saat itu saya dalam perjalanan ada tanda panah WC gitu, WC umum, ada tanda panah WC umum. Saya itu berhenti nengok sana, mana WC-nya gitu. Ternyata itu kali itu ini Pak, WC terpanjang se-Asia. Wah, tak kira, saya pikir WC umum. Masuk rekor pun. Iya. Bener itu. Jadi ada tulisannya apa nih? WC umum gitu. Saya tuh berhenti toleh. Mana WC-nya? Ini kali ini WC-nya. Yes. Ya Allah, ya Allah. Pengalaman pup di kali nggak? Saya dulu waktu SMA itu dulu. Jadi waktu SMA itu pesantren saya itu dari sekian ratus atau sekian ribu santri, WC-nya itu cuma 2 kalau nggak salah itu. WC-nya itu. Sehingga untuk santri putra ya, sehingga santri putra itu kalau pup itu mesti ke kali. Tapi kalau kali kan ada yang pinggir jalan, ada di tengah sawah. Kita pilih yang tengah sawah. Jadi saya itu udah biasa pup di kali zaman masih SMA dulu itu di tengah sawah. Ya zaman itu biasa sih zaman. Kalau sekarang Kalinya Pak ada pakai baju. oh enggak, kalau itu enggak, itu untuk irigasi sawah. Alhamdulillah enggak sih, alhamdulillah. Tapi kalau teman saya pernah. Kalau teman saya pernah pas dia pup itu dicepit sama itu kempet itu, set gitu. Kempet itu kayak kepiting sawah itu loh. Iya kepiting sawah, iya cuyu itu atau kempet itu. Iya, iya cuyu, iya yuyu atau cuyu itu. Wah, teriak dia. Itu kalau teman saya pernah, kalau saya alhamdulillah nggak pernah. Mungkin dia takut. Oh lanjut. Jauh jahili, Syariat memberikan beberapa contoh jual beli yang biasa dilakukan orang-orang jahiliyah. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, larangan jual beli barang dengan cara melempar batu. Orang jahiliyah melakukan akad jual beli tanah yang tidak jelas luasnya. Mereka melakukan dengan melemparkan batu kecil. Akhirnya lemparan batu yang jatuh. Akhir lemparan batu yang jatuh, maka itulah tanah yang dijual. Atau dengan cara jual beli barang yang tidak dapat ditentukan. Mereka melakukannya dengan cara melempar batu kecil. Barang yang terkena lemparan batu tersebut itulah barang yang dijual. Karena itu, maka jual beli bentuk model di atas disebut dengan jual beli hasoh, yaitu batu kecil. Kalau di kita lempar gelang, tahu lempar gelang ya? Jadi ada barang apa nanti dilempar gelang ini. Nah, nanti kalau kena itu yang dibeli. Nah, jadi harganya rata, cuman kena-kenaan tuh pakai gelang nanti. Set, nanti kalau kena yang mana itu yang dibeli. Apa ada gelang. Ada yang apa lagi itu? Saya lupa, ada macam-macam lah. Itu tidak boleh dalam Islam. Jadi kalau jual beli ya sudah, mana yang dijual, harga berapa, itu yang dibayar. Jadi nggak boleh spekulasi, tidak boleh. Makanya sebenarnya gini, ini apa itu jual beli apa namanya itu Bu? Yang kalau di online itu ada istilahnya apa itu? Secret itulah apa namanya? Ya rahasia. Iya apa itu ya, itu namanya itu. Ya. Nah, itu ya apa itu namanya? Ya pokoknya gini, ada toko online tertentu itu dia jual kardus tanda tanya gitu. Jadi spekulasi isinya apa? Ya dia produk dia juga sih, cuman nanti ya apa namanya? Ya itu apa namanya? Ya jadi nggak jelas. Ya produk dia juga, cuman nggak jelas gitu maksudnya. Itu kalau sependek yang saya pahami sih nggak boleh sebenarnya. Jadi nggak ketahuan isinya gitu. Ya nggak ketahuan isinya, karena nggak tahu gitu, karena nggak tahu. Tapi laris mah. Iya makanya kita nggak boleh sebenarnya itu sebenarnya, karena kan kita nggak tahu isinya apa. Nggak, dia produk dia juga sih.
produk dia, cuman kita dapat yang bagian yang mana kan nggak tahu. Ya, ya kalau sesuai sih senang, kalau nggak sesuai, ya pasti kecewa karena kecewa itu yang dalam Islam nggak boleh sebenarnya. Sebenarnya kalau mau kita teruskan, ini kadang anak-anak kita ini ya, yang beli boneka yang di iya, iya. Apa? Sebenarnya nggak boleh itu, karena kan spekulasi itu, dapat apa enggak itu. Ya, tapi kalau nggak dapat kecewa nggak kira-kira? Kecewa pasti. Jadi penasaran. Iya, dan diulang lagi kan, ambil habis berapa gitu. Dan kadang kesel juga kan karena begitu diangkat lemes juga. Ininya nggak kaku gitu, lemes gitu. ngeselin gitu. Tapi enggak, maksud saya terlepas dari hiburan atau enggak, kalau menurut saya itu janganlah. Kalau mau punya usaha jangan usaha yang begitu. Usaha yang jelas-jelas jual boneka gitu aja. Jadi jangan terus yang model kayak gitu nggak jelas. Allah. Tapi memang susah kadang anak-anak ya. Maunya ya mau nyoba gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya anu aja kalau gitu. Jangan niat jual beli kalau gitu. Kalau anak-anak maksa mau main, niat bermain aja. Niat bermain, ya bermain nanti dapat hadiah gitu aja. Dasar niat jual beli. Kalau niat jual beli enggak sah itu. Dan kalau niat bermain ya mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah. Niat bermain. Dan memang itu hiburan bagi anak-anak dan bagi emak-emak juga. Larangan jual beli dengan cara menyelam. Orang-orang jahiliyah melakukan jual beli dengan cara menyelam. Apapun barang yang ditemukan pada saat menyelam, itulah barang yang diakad. Mereka biasanya melakukan akad terhadap pembeli dengan menentukan bayaran tertentu sekalipun pada saat menyelam tidak mendapatkan apapun juga penjual terkadang menyerahkan barang yang ditemukan penyelam melebihi jumlah harga barang tersebut walaupun mencapai beberapa kali lipat dan harga yang ia harus terima dari penyelam. Model jual beli semacam ini disebut juga dengan jual beli dorbatul ghawas atau kekuatan penyelam. Kalau airnya jernih sih tidak apa-apa, jelas nggak mau ngambil yang mana tidak apa-apa. Tapi kalau airnya putek, nggak jelas apa yang mau diambil, tidak boleh. Ya dulu itu mungkin airnya keruh kali, sehingga nggak jelas mana yang akan diambil. Jadi kalau yang diambil jelas bening kelihatan, dia ambil yang dia mau, tidak apa-apa. Tapi kalau putek nggak jelas ngeraba-ngeraba dapatnya apa, ternyata ya udah kecewa, nggak boleh itu. Jual beli nitaj hasil, yaitu akad jual beli untuk hasil binatang ternak sebelum memberikan hasil. Contohnya jual beli susu yang masih berada di kantong susu ternak. Jadi jual susu tapi susunya masih di dalam kantong kambingnya atau sapinya, tidak boleh. Yang keempat, jual beli dengan menyentuh mula masa, yaitu penjual atau pembeli menyentuh kain atau baju salah satunya. Barang atau baju yang disentuh harus dibeli meski tanpa mengetahui kondisi aslinya. Nah, itu tidak boleh juga. Saya tidak tahu kalau dalam konteks kain, saya nggak paham ya kalau dalam konteks kain. Tapi kalau dalam konteks gabah dulu itu atau beras atau apa, itu memang cuma dilihat sampelnya aja. Dilihat sampelnya, terus dikira-kira harganya berapa, ya udah itu yang dihargai. Boleh nggak kalau begitu? Begini, kalau memang itu oleh ahlinya, dan ini memang ahli taksir harga memang. Biasanya kalau gabah dengan kadar sekian, ini sekian, maka boleh, tidak ada masalah, karena itu taksiran ahlinya. Karena kan gabah yang karungan truk-trukan itu kan nggak mungkin dibongkar semua, ditusuk pakai alatnya, diambil beberapa,
diperhatikan ditaksir harganya. Itu ada yang model begitu. Tapi memang spekulasi sih. Kadang kalau ada yang nakal ternyata di sebagian karung bisa saja yang iya betul itu diantaranya itu. Nah, kalau merujuk pada kaidah itu sebenarnya nggak boleh juga itu. Nah, harus jelas, dengan ketentuan ya ini. Oh bisa juga gini kalau untuk beras yang saya tahu. Satu karung itu ada standar berat umumnya. Ini gabah kering apa gabah basah? Kalau dia bilang basah, biasanya basah itu kalau untuk sekarung biasanya berapa? Kok tiba-tiba beratnya nggak normal? Itu mesti ada yang meragukan, gitu loh. Itu bisa kalau begitu, tidak ada masalah. Karena itu sudah oleh ahlinya itu. Tuh. Saya pernah cerita nggak di sini? Lagi-lagi dia kayaknya ngajarin juga ini. Pernah dengar nggak? Ada tapi ini orangnya yang ceritain udah meninggal yang ceritain. Jadi ada orang itu di Medan ikut tender pengadaan makan untuk buruh sebuah perusahaan BUMN tertentu lah. Jadi BUMN itu punya banyak karyawan, itu makan tiap harinya. Makannya itu yang pasti adalah beras, nasi maksudnya sama ikan asin. Itu lauk yang pasti itu. Karena ini milik BUMN, jadi pengadaan beras sama ikan asin itu ditender. Ada seorang Chinese itu menang terus dia, nggak pernah kalah dia. Setiap kali tender menang terus dia, karena harganya selalu paling murah dia. Nah, suatu saat orang yang cerita ke saya ini kan udah meninggal beliau itu nanya ke orang Cina ini, kok apa rahasianya kok menang tender terus? Kata orang itu, ya tipu-tipu lah katanya. Tapi sekarang udah tobat ya. Saat itu dan pas ditanya itu, Oe udah tobat, oe udah tua, gitu. Dia bilang gitu, udah tua, udah tobat gitu. Dia takut juga rupanya dia. Nah, ya tipu-tipu lah katanya. Gimana caranya kok katanya? Nah, misalnya gini, iya, misalnya beras satu kan tendernya 10 ton, 10 ton. Yang 9 ton itu beras asli, tapi yang 1 ton itu menir, dicampur sama dia. Juru periksa ngelihat beras ada menirnya biasa kan? Iya. Tapi kalau itu disengaja, horor, tipu-tipu tidak boleh itu. Karena sengajanya itu. Kalau memang asli ada menirnya nggak apa-apa. Tapi kalau disengaja, bayangkan dari 9 ton, yang 1 ton menir. Nah, ikan asin juga sama. Ikan asinnya 9 ton. Yang 1 ton garam. Namanya ikan asin ada garamnya biasa nggak? Biasa. Ini kok disengaja miskin garam sudah ada garam tambah garam lagi 1 ton. Ya, dia bisa menang tender situ karena dia selalu bisa harga lebih murah. Kenapa? Karena dia tipu-tipu itu. Itu seperti itu. Sama dengan orang makan itu apa? Makan bakpao ada kertasnya. Iya. Kata orangnya, ya bakponya ada kertasnya. Bukan, memang bakponya dibuat dari kertas itu ada. Tak ada campuran kertasnya. Ada, tapi saya nggak sebut ada lah pokoknya. Ada. Apa? Enggak ya, tetap tepung tapi campur kertas. Iya dia. Iya nggak tahu saya, pokoknya ada itu. Ada yang cerita saya ada, saya nggak, ya tentu jangan ditiru, itu nggak benar. Jadi apa yang saya cerita tadi tidak untuk ditiru lah Bu Reni ya, tidak untuk ditiru. Kalau disengaja tipu-tipu ya nggak boleh gitu maksudnya. Tapi kalau dia nggak tipu-tipu ya nggak apa-apa. Kalau nggak tipu, artinya memang asli ada garamnya, memang asli ada menirnya gitu. Allahu Akbar. Pun lanjut. Terus lanjutnya jual beli munabadah, yaitu kedua belah pihak saling mencela barang yang ada pada pihak lain. Hal tersebut dijadikan dasar dalam jual beli meski tidak saling ridho. Jadi dicela satu barang supaya turun harganya. Walah barang gitu aja. Wah, supaya dia turun harganya.
Nanti sehingga kemudian terpaksa dijual dengan harga yang murah itu tidak boleh itu. Kalau sengaja untuk menjatuhkan, sengaja untuk apa? Menjatuhkan. Tapi bohong memuji barang berlebihan sampai kemudian dia hargai mahal juga nggak boleh. Misalnya gini, saya jual air ini 5 juta, boleh nggak? Boleh, tidak apa-apa. Asal saya jangan bohong. Dan asal yang beli mau juga. Bohong contoh gimana? Ini air saya dapat dari Habib ini, misalnya. Ini dibacain doa sama beliau. Padahal saya cuma beli dari warung aja. Nah, ini tidak boleh kalau gitu. Kenapa? Kan bohong berarti. Tapi kalau enggak, saya lagi pengen jual aja nih. Kalau mau ya silakan ini misalnya. Kalau mau. Kayak yang rame itu loh, orang jual garam rupiah itu loh, Bu. Pernah dengar nggak garam rupiah? Terus madu rupiah, ada ya? Saya punya kawan jual madu rupiah, jual garam rupiah. Memang lebih mahal. Boleh nggak? Boleh, asal dia jujur. Memang di rupiah betul maksudnya gitu. Tapi kalau dia bohong, nggak boleh kalau bohong. Ya, rupiah ada, madu rupiah, ada garam rupiah. Cuman kalau saya di rupiah sendiri aja lah. Bacakan Al-Quran, itu sudah menjadi rupiah. Itu. Tapi ada yang begitu itu maksudnya. Ada yang jualan, ada yang jualan. Harganya mehong. Jadi kita tinggal ngelakuin aja gitu ya tanpa baca. Iya, tinggal masukin aja, tinggal pakai aja. Kenapa? Kita sama juga dengan orang ada yang di online tuh kayak cincin buka aura gitu. Iya. Gitu-gitu kan juga sama. Ya sama aja. Kalau dia bohong nggak boleh. Kalau dia jujur, tidak ada masalah. Cuman gini, yang dia pakai untuk membuka aura itu apa dulu? Kalau ruqyah syariah tidak apa-apa. Tapi kalau yang nggak jelas, mending jangan. Gitu. Dan kalau saran saya, yaitu mengamalkan sendiri aja. Itu seperti itu. Baca sendiri aja. Bon, lanjut. Terus kemudian muhaqalah. Muhaqalah itu jual beli tanaman dengan takaran makanan yang telah dikenal sebelumnya. Kalau sampai sekarang mungkin ya di kampung saya itu kayak sawi itu kan nggak dijual kiloan, dijual iketan itu kayak timun itu nggak ditimbang di kampung saya itu satuan, jadi las-lasan, jadi beli 10 beli berapa gitu. Nah, gede kecil harganya beda nanti. Begitu masuk kota, saya kaget itu sawi ditimbang gitu. Kalau bayam enggak sih, kalau sawi ditimbang, timun ditimbang, saya kaget itu. Kalau kamu kan enggak timbang timun itu. Iya, pokoknya aja sekeranjang gitu. Selusin gitu. Ada istilah las-lasan juga sih. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan takaran yang enggak biasanya, nah, itu khawatirnya mengandung gharar. Nah, tapi kalau memang itu takaran yang seharusnya ya tidak ada masalah. Contoh misalnya gini, di dalam peraturan timbangan jual beli itu kan sebenarnya menggunakan timbangan tertentu kan yang boleh sebenarnya. Kalau timbangan yang model kayak timbangan apa itu, yang kayak nimbang tepung itu loh, apa namanya itu. Itu kan kalau menurut aturan kan tidak boleh sebenarnya itu, karena riskan. Tapi kalau yang timbangan yang benar itu terus kemudian pakai atau yang ya itu kan pakai timbangan yang itu aslinya itu. Tapi itu pun juga kadang rawan tipu gitu. Tapi intinya satu aja, jujur itu aja lah. Yang mana Bu? Enggak, digital malah nggak apa-apa kan? Yang itu. Ya. Ya pokoknya yang harus pokoknya harus jujur itu aja pokoknya. Terserah Anda lah pakai takaran apa. Terus kemudian jual beli muhadharah, yaitu jual beli kurma hijau. Mukhadharah berarti mukhadharah. Jual beli kurma hijau yang belum kelihatan mutunya, enggak boleh. Masih pentil-pentil. Jual beli bulu domba yang masih melekat di tubuh domba yang masih hidup juga nggak boleh. Harus dipotong, dicukur dulu baru boleh dijual bulu dombanya.
Jual beli susu padat yang masih berada di susu juga nggak boleh. Jual beli habalul habalah, anak unta yang masih dalam kandungan juga nggak boleh. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa orang-orang jahiliyah mempraktekkan jual beli daging ternak yang masih dalam kandungan. Rasulullah Muhammad SAW melarang jual beli ini karena mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan atas apa yang diakatkan. Wallahu a'lam bishawab. Pokoknya saya mau simpulkan aja ya. Pokoknya ibu kalau jual beli harus jelas itu aja ya. Pokoknya kalau nggak jelas jangan itu aja. Harus jelas. Kalau ya harus jelas. Mau online mau offline harus jelas misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh. Kalau ada. Nggih. Kenapa saya pernah dengar kenapa kalau kita sholat ada bulu kucing itu nggak boleh, cuma haram katanya. Najis. Kayak najis. Rumus dalam fikih kita gini Bu, dalam fikih kita. Untuk binatang yang haram dimakan, bulunya kalau copot dari tubuhnya, bulunya kalau itu masuk dalam kategori najis. Tunggu dulu, belum selesai. Saya ulang. Saya ulang. Kalau ada binatang yang haram dimakan, kucing termasuk haram dimakan. Kalau bulunya rontok, bulunya najis. Nah, terus muncul pertanyaan, bagaimana dengan bulu kucing? Jawaban para ulama, najis tapi dimaafkan. Gitu. Jadi sehingga kalau misalnya ibu sholat, bisa jadi ibu ada bulu kucing, aslinya najis itu. Cuman dimaafkan. Kenapa? Karena kucing adalah, kalau bahasanya Nabi, dia adalah binatang yang akrab dengan manusia. Makanya dia menjadi dimaafkan. Najis aslinya, tapi dimaafkan. Ya, sehingga ya kalau mau bersihkan, kalau enggak juga enggak apa-apa, tetap. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi dia najis aslinya, tapi dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Kalau yang kayak bulu merpati itu kan Apa? banyak memperhatikan kepada Oh, iya. cukup gitu ya Pak. Ya. Kita bajunya tuh pada panjang-panjang gitu Pak. Itu sholat nggak Pak? Kalau binatang yang halal dimakan seperti merpati, halal dimakan, itu ayam misalnya, pupnya itu najis dalam madhab Syafi'i, tapi suci dalam madhab Maliki. Satu dulu. Yang kedua, terkhusus merpati itu kotorannya karena sulit dihindari, maka dia dimaafkan karena saking banyaknya. Ya, maka dia dimaafkan. Di Saudi itu termasuk yang dimaafkan karena saking banyaknya dan tidak mungkin dihindari itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Saya nggak percaya Bu, orang Surabaya, masa sih Bu orang Surabaya? Masih penasaran. Bukannya orang Sumatera Ibu? Papa Sumatera. Oh, Papa Sumatera. Ibu? Oh, blasteran. Bapak laki. Dari apa itu? Apa Japan itu? Oh, baru tahu saya. Blasteran bapak laki-laki, ibu perempuan itu ya. Kalau aku kayak Tiongkok gitu bukan? Monggo silakan lagi yang lain, monggo kalau ada. Jadi pulang kampung bisa bareng ya Pak Ustaz? Oh, bisa. Mau korek. Mbak sepur. Monggo silakan. Yang lain kalau ada. Kenapa nanya begitu sih? Kemarin gitu. Iya, itu Mbak sepur. Mbak sepur yang kemarin. Ada lagi mungkin, monggo. Masalah yang lain mungkin silakan.
Jelas semua atau tidak jelas semua? Mumpung Bu Heru belum ngantuk ini. Sudah ngantuk. Ayo ada yang mau ditanyakan? Jangan malu-malu. Kalau enggak Pak Ustadz yang nanya loh. Boleh hal lain. Ayo ada yang mau ngopi. Sekarang perawatan ada yang murah loh. Tuak white coffee kolagen. Wih. Iya benar. Emang ada berapa? Iya kolagen. Berapa itu? Di tempat di sini mah gratis. Tapi nggak ada, aku belum beli. Adanya luwak white coffee aja, nggak ada kolagennya. Itu namanya tuh. Kayaknya Itu kode yang mau ngopi tunjukkan di kaki di mana? Padahal kan sih. udah bunyi banget kakinya. Gak kelihatan. Karena dia sering minum kolagen masuk putih. Tapi kenapa kakinya doang kan dia? Sebelum saya tutup ya, saya sedikit cerita itu. Saya punya jamaah itu di Sakura Regency. Jatiasi. Nah, beliau itu cerita ke saya. Ini insya Allah cerita penting. Jadi enggak cerita penting saya untuk pelajaran. Beliau itu usahanya saat itu ya, sekarang nggak tahu sekarang, udah lama nggak ketemu saya soalnya. Jual beli mobil bekas dia. Kalau jual beli itu orangnya apa adanya. Ini mobilnya pernah lupa, pernah apa, semua kelemahannya diceritakan sama dia. Jadi beliau nggak ada tedeng aling-aling, pokoknya diceritakan semua gini. Singkat kata singkat cerita, akhirnya beliau cerita, karena saya terus terang orangnya Ustadz, jadi orang nggak ada yang berani beli mahal mobil saya ya, karena kan terus terang. Nah, ini akhirnya akhirnya orang nggak mau beli mahal. Jadi saya itu dapat untung tipis dari jual beli mobil itu Ustadz, dia bilang. Tapi barokahnya jujur itu, kata beliau, Allah buka pintu rezeki saya melalui pintu lain. Ya, di Bantar Gebang beliau punya usaha, di sini dibuka pengadaan oksigen itu loh. Qadarullah dari situ Ustaz, saya dibuka rezeki saya. Jadi dari mobil nggak seberapa, tapi dari pengadaan oksigen itu dibuka oleh Allah. Sebelum Covid saat itu, Covid apalagi lebih lagi ya. Itu satu dulu. Kemudian yang kedua, saat itu saya ada seminar di Jakarta Selatan saat itu. Itu ada bengkel yang saya itu seminar syariah saja, ekonomi syariah saat itu. Nah, ini ada cerita orang ini kan punya bengkel awalnya. Setiap kali ngerjain mobil, terutama mobil dinas, itu selalu minta kwitansi kosong. Iya. Akhirnya dia merasa nggak tenang kan, ini nggak tenang dulu itu. Akhirnya ditulis bengkel syariah. Saat itu nggak tahu sama siapa enggak itu, bengkel syariah. Jadi setiap kali ada mobil dinas ke situ minta, nggak dikasih, maaf Pak, kita udah syariah. Nah, kita nggak melayani, kita udah syariah. Akhirnya gara-gara syariah itu mobil-mobil dinas sepi, nggak ke situ lagi. Tapi namanya manusia kan jadi nanya, kenapa nggak ke situ lagi? Iya, sekarang jujur. Gitu. Ya pokoknya gitulah. Berani memantau saya. Nah iya, orang kan jadi nanya, kenapa nggak ke situ lagi? Iya sekarang. Iya. Iya sekarang jujur ya. Sekarang jujur. Kayak seneng banget Berani itu. Wes, singkat kata singkat cerita, akhirnya apa? Mobil dinas memang nggak ke situ lagi. Kenapa? Karena jujur. Tapi akhirnya ramai juga oleh mobil pribadi. Karena jujur itu. Ya kan orang mobil dinas nggak ke situ lagi, alasannya apa? Oh, dia jujur sekarang. Nah, karena jujur, maka terus kemudian yang datang malah mobil pribadi, tetap ramai. Jadi nggak usah, maksudnya nggak usah takut. Bismillah, jujur aja karena Allah, kan insya Allah barokah. Kalau nggak jujur malah nggak berkah. Mending apa adanya.
Iya, berkahnya itu. Dan barokah itu adalah khairun alladzi yazdad, kebaikan yang terus bertambah. Nah, kalau bertambah, insya Allah tambah banyak, tambah baik gitu. Kalau nggak berkah, luarnya saja nikmat, dalamnya laknat. Sehingga cepat atau lambat akan jadi masalah bagi yang bersangkutan, baik di dunia ini yang pasti di akhirat nanti kalau dia tidak bertobat kepada Allah. Monggo, sebelum saya tutup ada yang mau nanya nggak? Kenapa? Masih. Emang anak Pak Ibu? Oh mau itu? Si. Mau kurban ya? Mau kurban? Yang kurban? Mau saya kasih nomornya orangnya aja, Pak? Nomor saya aja. Si Bu, nomor saya takutnya. Sebelum pokoknya gitu. Si Bu ya, saya tak lihat tuh. Terakhirnya masih sebelum hari ya. Tanggal berapa sih? Belakangnya 2179. Iya betul. Udah selesai, terus kan transfer alih. Nanti bukti transfernya di screenshot. Terus kemudian Ibu dikirim ke siapa kurbannya? Oh enggak, dagingnya. Ya, kurbannya atas nama siapa? Dikirim kemana? Nah, gitu. Ya, pokoknya alamatnya penting. Sama Sherlock, sama nomor telepon yang bisa dihubungi. Ya. Nanti kalau nanti Pak hilang lagi. Ya pokoknya gitulah. Ya. Tapi nanti sih insya Allah menjelang hari H tetap saya tanyakan. Atas nama siapa kurbannya, dikirim ke alamat mana, terus nomor telepon yang bisa dihubungi. Sudah masuk 7 juta ya? Ya Bu ya? Sudah masuk 7 juta, sudah masuk 7 juta. Oh, masalah notif. SMS. Saya nggak punya e-banking deh. Ada SMS masuk. Monggo yang lain. Sudah jelas? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.